Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syaki Malik. Kita akan melanjutkan belajar tentang metodologi penelitian pendidikan ataupun metopen tentang variabel, indikator, dan instrumen penelitian. Oke. Poin belajar kita adalah variabel, indikator, sama instrumen. Yang pertama mengenai variabel terlebih dahulu. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variabel merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang ataupun objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi intinya variabel itu dipelajari, kemudian diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Ada beberapa macam variabel. Ada yang namanya variabel independen. Kita singkat dengan VI. Nah, yaitu variabel bebas. Nah, dan kata kuncinya adalah mempengaruhi. Independen kan ini ya, orang yang independen kan istilahnya bisa mengaruhi orang, tidak tergantung sama orang lain. Bebas bisa mempengaruhi. Contohnya adalah motivasi. Motivasi itu bisa mempengaruhi orang. Nah, selanjutnya adalah variabel dependent atau VD. Bisa disebut juga dengan variabel terikat. Nah, dipengaruhi. Nah, jadi dia itu terikat. Nah, misalnya variabel independen ya suami. Nah, variabel independennya istri. Misal, tapi nggak harus seperti itu juga. Nah, misalnya prestasi. Nah, jika dirangkai, nah, motivasi dapat mempengaruhi prestasi. Nah, itu adalah yang mempengaruhi adalah motivasi. Motivasi yang dipengaruhi adalah prestasi. Kemudian variabel moderator, yaitu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Nah, jadi ada semacam ini ya, sosok penyemangat lain. Nah, misalnya, motivasi belajar akan semakin kuat jika diikuti reward and punishment. Nah, jadi motivasi belajar itu udah mempengaruhi. Cuma bisa ditambah pengaruhi lagi jika diikuti dengan reward and punishment. Jadi semakin termotivasi. Itu namanya variabel moderator atau VM. Selanjutnya variabel intervening. Kita singkat dengan VV. Nah, yaitu penyelah atau antara. Ini juga mempengaruhi variabel independen dan dependen, tapi tidak secara langsung, serta tidak bisa diamati. Nah, kayak goib gitu ya, variabel intervening itu. Nah, kalau moderator kan masih bisa diamati lah. Nah, misalnya rewardnya pakai pakai mainan atau pakai alat tulis. Nah, punishmentnya itu mungkin ya seperti apalah. Kemudian intervening, penyela atau antara, mempengaruhi variabel independen dan dependen secara tidak langsung dan tidak dapat diamati. Misalnya, motivasi tadi kan variabel independen. Kemudian reward and punishment-nya itu adalah variabel moderator. Nah, gaya belajar ada variabel
intervening atau VV. Kemudian prestasi yang dipengaruhi itu adalah VD. Jadi motivasi itu semakin kuat diikuti reward and punishment. Nah, serta dipengaruhi oleh gaya belajar. Nah, sehingga dapat mempengaruhi prestasi siswa. Kurang lebih seperti itu. Yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Oke. Misalnya ruang kelasnya, soal ujiannya, fasilitasnya, nah itu diseragamkan. Jadi tidak ada perbedaan ataupun tidak ada yang dianaktirikan. Nah, jadi dikontrol sedemikian rupa sehingga mutu atau kualitasnya tetap terjaga. Terus bagaimana mengukur variabel? Yang pertama adalah tentukanlah jenis variabel yang akan diukur. Kalau variabel kuantitatif dapat diukur dengan angka. Selanjutnya adalah pilih instrumen pengukuran yang sesuai dengan jenis variabel yang akan diukur. Misal untuk variabel kuantitatif ya menggunakan alat ukur seperti timbangan ataupun penggaris. Tentukan skala pengukuran yang akan digunakan, misal skala interval ataupun rasio. Lakukan pengukuran variabel dengan menggunakan instrumen pengukuran yang telah dipilih, serta lakukanlah analisis data yang telah diperoleh. Terkait variabel, contohnya seperti apa? Nah, seorang peneliti ingin mengukur berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk menggunakan media sosial setiap harinya. Cara mengukurnya adalah, pertama tadi apa? Tentukan jenis variabel yang akan diukur. Variabel kuantitatif dapat diukur dengan angka. Maka di sini adalah angka. Kemudian yang kedua, pilih instrumen pengukurannya. Nah, instrumen pengukurannya apa? Stopwatch. Yang ketiga, skala interval. Karena waktu dapat diukur dalam satuan waktu seperti menit atau jam dan memiliki titik nol yang jelas. Kemudian tadi udah ya. Lakukan pengukuran variabel dengan menggunakan instrumen pengukuran yang telah dipilih. Menggunakan stopwatch. Mengukur waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan media sosial setiap harinya. Yang terakhir, analisis data yang diperoleh. Analisis untuk mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk menggunakan media sosial. Maaf, ini mahasiswa ya. Untuk menggunakan media sosial setiap hari dan faktor-faktor apa sih yang mengaruhi mereka yang mempengaruhi waktu yang dihabiskannya seperti apa. Oke, yaitu terkait tentang variabel. Kita lanjutkan saja walaupun mungkin udah agak lama videonya, tapi ini adalah rangkaian. Kita lanjutkan indikator. Indikator dalam penelitian kuantitatif merupakan suatu fenomena atau konsep yang kompleks yang kemudian dibagi menjadi beberapa indikator yang lebih kecil dan lebih spesifik. Indikator tersebut dapat diukur secara kuantitatif dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian kuantitatif. Nah, beberapa kriteria dalam indikator relevan, yaitu berkaitan langsung dengan variabel yang ingin diukur. Yang kedua adalah spesifik, harus memiliki makna yang jelas dan terukur. Yang ketiga adalah objektif, dapat diukur secara objektif tanpa adanya interpretasi yang berlebihan. Sensitif artinya apa? Dapat membedakan perbedaan yang signifikan antara responden atau objek penelitian yang satu dengan lainnya. Valid, benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Dan keenam, reliable, dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Dan serta indikator itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah indikator nominal yang hanya mengelompokkan objek penelitian menjadi kategori tertentu. Nah, tetapi tidak memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan sebagainya. Ini kan nggak ada yang istilahnya ini ya, tidak ada perbedaan mungkin laki-laki sama perempuan itu lebih tinggian mana. Ini
artinya tidak memiliki ukuran atau tingkatan tertentu. Ya, sama. Nah, istilahnya setara. Kalau dalam bahasa sekarang ada emansipasi wanita. Kemudian indikator ordinal mengelompokkan objek penelitian menjadi kategori tertentu dan memiliki urutan. Nah, misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa. Nah, tingkat kepuasan, apakah tidak puas ataukah setengah puas ataukah sangat puas, kelas sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah indikator interval, yaitu memiliki jarak yang sama antara satu nilai dengan nilai lainnya. Indikator ini tidak memiliki titik nol yang mutlak. Contohnya adalah suhu, waktu, dan skala rating. Kemudian yang terakhir adalah indikator rasio, yang memiliki titik nol secara mutlak. Misalnya adalah berat badan, ya dimulai dari nol ya, tinggi badan, dan pendapatan. Pemilihan jenis indikator bergantung pada tujuan penelitian dan variabel yang ingin diukur. Nah, harus peneliti bisa memastikan bahwa indikator yang dipilih dapat mengukur secara akurat. Nah, indikator yang dipilih dapat diukur secara akurat dan dapat diandalkan. Oke, yang terakhir tentang instrumen. Instrumen penelitian kuantitatif adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Instrumen harus valid, reliable, dan sensitif sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian beberapa jenis instrumen yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kuesioner. Nah, daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner dapat berisi pertanyaan terbuka atau tertutup. Kemudian ada observasi, mengamati langsung objek penelitian, dan ada tes, mengukur kemampuan atau pengetahuan responden. Selanjutnya instrumen yang biasanya digunakan dalam kuantitatif adalah skala, mengukur sikap, persepsi, ataupun kepuasan responden. Biasanya adalah skala Likert, skala Thurston, atau skala Goodman. Dan yang kelima adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dan dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip sekolah, perusahaan, atau instansi pemerintah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ini ada video variabel, indikator, dan instrumen. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.